Rumusnya bahagia simple. Yang pertama pikiran. Kebahagiaan hidupmu tergantung kualitas dari pikiranmu. Hari ini, detik ini kamu bisa langsung bahagia meskipun sedang sumpek urusan apa wae, tinggal kamu detailkan urusanmu apa. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah, kita lanjutkan ngaji kita. Malam hari ini kita ganti sesi. Malam ini kita membuktikan dawuhnya Al-Mukarram Plato bahwa raja terbaik itu harusnya seorang filosof. Kalau pakai bahasa lain mungkin ya pemimpin itu carilah orang yang bisa mikir. Karena kualifikasi berpikir itu nomor satu yang menunjang identitasnya manusia sebagai manusia. Nah, gagasannya Plato ini akan kita lihat dalam sejarah para raja. Yo, ini bagian pertama kita ketemunya para raja ya. Mungkin nanti kapan-kapan philosopher king lagi yang bukan hanya raja tapi juga presiden. Nanti banyak ada beberapa presiden yang diasosiasikan juga agak cocok sama konsep philosopher king-nya. Meskipun kalau kritiknya Karl Popper yang negatif-negatif juga ada. Misalnya gayanya Hitler atau gayanya Stalin. Itu kan dua orang yang filosof. Mereka punya gagasan, punya ide, punya pikiran. Cuma dalam konotasi yang agak negatif, agak totaliter. Itu juga philosopher king. Di Iran ada Ayatullah Khomeini. Itu juga konsepnya agak didekatkan ke sana. Jadi philosopher king. Cuma bulan ini kita ngomong yang raja-raja dulu. Saya awali dari Romawi. Marcus Aurelius. Saya tidak tahu ini nama yang akrab apa asing di telinga. Paling tidak sekarang dengar, itu sudah pahalanya besar. Iya, paling tidak ngerti lah ada tokoh yang semacam ini. Oke, pelan-pelan ya. Belajar filsafat itu tidak boleh tegang. Tidak usah berharap macam-macam nanti ngerti apa, pengen tidak, santai saja. Alhamdulillah masuk, tidak masuk juga tidak apa-apa. Berarti belum diizinkan. Kadang-kadang kan gitu, bagian-bagian paling penting kamu malah ngantuk. Akhirnya tidak paham. Ya wis, itu takdirnya memang begitu. Oke. Marcus Aurelius ini salah satu dari 5 kaisar yang baik. Ada istilah 5 kaisar baik dari Romawi. Jadi 5 kaisar baik ini 5 orang kaisar. Salah satunya Marcus Aurelius ini. Kebetulan Marcus ini terakhir dari 5 kaisar yang baik. Sekitar tahun 96 Masehi sampai 180 Masehi. Itu eranya 5 kaisar baik. Termasuk Marcus, pamannya Antonius, kemudian ayah angkatnya yang juga jadi raja, Hadrian. Jadi beliau ini
sebenarnya bukan trahnya keraton kalau pakai bahasa Jawa. Ya memang orang menengah ke atas, tapi bukan keturunannya raja. Dia disukai awalnya oleh kaisar sebelumnya, Kaisar Hadrian namanya, yang tidak punya anak. Kaisar Hadrian ini sampai umur 90 tahun tidak punya anak. Ngangkat anak, anaknya meninggal. Terus dia melihat ada anak muda yang sangat potensial di dalam dirinya Marcus Aurelius ini. Cuma waktu mau diangkat jadi anak, jadi putra mahkota masih sangat muda. Sementara Hadrian ini sudah tua. Akhirnya pamannya Marcus juga diangkat jadi anak, Antonius. Antonius ini nanti yang menggantikan Hadrian duluan. Antonius ini orang baik, kaisar yang baik, kaisar yang soleh. Makanya Antonius dikenal nanti sebagai Antonius Pius. Kayak bahasa Inggris itu kan Pius, piety, akar kata, jadi kesolehan. Antonius hidup tentram, jadi kaisar yang baik. Setelah dia meninggal dilanjutkan oleh Marcus Aurelius ini. Cuma dia waktu jadi kaisar mengangkat juga saudara angkatnya yang sebenarnya juga punya hak atas tahta sebagai kaisar juga, biar tidak gegeran. Namanya Verus. Jadi zaman Marcus ini jadi raja, dia kayak raja kembar sama saudara angkatnya namanya Verus. Jadi ada dua raja, Marcus Aurelius sama Verus. Jadi nggak gegeran, karena biasanya kalau satu diangkat jadi raja, satunya akan ngamuk. Sudahlah diangkat jadi raja dua-duanya, asal pinter ngatur administrasinya. Beda sama zaman pamannya, zamannya Marcus sama Verus ini banyak tragedi, banyak perang, banyak bencana alam, ya gempa bumi, ya banjir, macam-macam. Jadi sampai nanti tidak lama setelah jadi raja, Verus ini juga tewas. Tinggallah Marcus Aurelius harus memegang kekuasaan Imperium Romawi yang besarnya luar biasa. Perang terus di sana sini, belum lagi ketemu bencana alam, ketemu persoalan-persoalan internal eksternal, termasuk persoalan istrinya, persoalan keluarganya. Marcus ini istrinya 1, anaknya 14. Ya kamu nggak usah heran, zaman dulu ala simbahmu aja mungkin ya anaknya banyak-banyak. Belakangan aja orang takut punya anak banyak. Ya, kalau orang zaman dulu kan nggak banyak hiburan. Ya, hiburannya ya kuwi biyen, kalau sudah jam 9 ini ya masuk kamar, mau apa lagi. Kalau orang sekarang kan sibuk macam-macam, menunggu sinetron lah, nunggu sepak bola lah, nggak main itu. Pegang HP lah. Sudah di atas kasur juga masih HP-nan, satu HP-nan sama siapa, satu sama siapa. Anaknya sedikit akhirnya. Kalau zaman dulu kan ya hiburannya cuma itu, jangan salah. Jadi anaknya banyak. Cuma banyak gosip tentang istrinya. Jadi banyak diisukan sering selingkuh. Tapi ya itu cuma gosip, tidak boleh ya kita banyak gosip. Dan kesedihannya Marcus lagi, 14 orang anaknya ini banyak yang meninggal waktu masih kecil, yang sampai dewasa hanya 6. Pokoknya hidupnya Marcus itu banyak pahitnya. Sampai nanti sahabatnya sendiri memberontak dan macam-macam, pokoknya perang, bencana. Cuma beliau ini bisa bertahan, bisa mengendalikan semuanya, bahkan terkenal jadi kaisar yang sukses karena filsafat. Beliau dikenal sebagai tokoh filsafat stoikisme. Dulu kita pernah belajar itu dan dulu pernah disinggung sedikit-sedikit tentang Marcus Aurelius. Malam ini kita masuk agak banyak. Jadi
Dengan bekal filsafat stoik ini, Markus bisa jadi pribadi yang tangguh, sabar. Markus ini dikenal raja yang sangat sabar, ulet, tekun, dan akhirnya menang. Meninggalnya karena sakit, tidak karena perang. Meskipun hidupnya banyak mengalami perang, mengalami bencana alam. Oke, kita lihat ya dahsyatnya filsafat dalam diri seorang pemimpin stoikisme. Ada tokoh barat yang meneliti filsafat Islam, namanya Joseph van Es. Katanya Joseph van Es, hasil penelitiannya tentang stoik ini sebenarnya epistemologi yang banyak dikembangkan dalam tradisi filsafat Islam itu bukan Aristotelian, tapi logika-logika stoik. Makanya bau spiritualnya agak kental. Kalau Aristotelian murni kan agak realisme. Kalau coba baca Al-Kindi, baca Al-Farabi, baca Ibnu Sina, itu kan bau spiritualnya kuat. Cara berpikirnya agak bau stoik. Ya silahkan kamu cari sendiri apa ya begitu. Oke, kita lihat ya. Di mana menariknya stoikisme khasnya Marcus Aurelius. Orang stoik itu ciri berpikirnya 4. Yang pertama, berfilsafat tidak perlu jelimet, yang penting baik dan manfaat. Ini prinsip luar biasa. Kalau di kita kan kadang-kadang filsafat itu kalau nggak jelimet kan kurang filsafat. Filsafat itu harus rumit. Kalau nggak rumit nggak filsafat. Prinsipnya stoik kebalikannya. Nggak ada gunanya perumitan-perumitan itu. Yang simple saja, apa adanya, tapi baik dan manfaat. Di antara yang membuat banyak orang trauma sama filsafat itu kan buletnya itu. Semakin ada tokoh filosof ngomong kok jelimet, semakin kamu puji, wah filsafatnya jeru gue mesti. Ya kan, setiap kali kamu nggak paham kan kamu anggap itu wah dalam itu, kan gitu. Pada prinsipnya stoik kebalikannya, tidak begitu. Jadi gagasan-gagasan besar itu tidak terlalu penting. Yang penting itu gagasan yang baik dan manfaat. Itu rumus pertama itu. Makanya stoikisme itu mudah dipahami. Kenapa kalian tidak paham? Ya karena bahasa Inggris kebanyakan referensinya. Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, stoikisme ini rasanya agak cocok sama dunia timur karena yang ditekankan dimensi internalnya manusia. Dimensi dalamnya, dimensi ruhaniahnya. Termasuk konsepnya tentang kebahagiaan. Orang-orang stoik meyakini bahwa bahagia atau tidak bahagia itu tergantung dirimu yang ada di dalam, bukan tergantung yang di luar diri. Kalau kebahagiaanmu kamu cantolkan pada yang di luar dirimu, percayalah kamu tidak akan ketemu yang namanya bahagia. Saya bahagia Pak kalau besok punya uang banyak. Kamu tidak akan ketemu-ketemu, karena begitu kamu dapat uang banyak, kamu pengen lebih banyak lagi. Kalau saya punya istri cantik Pak, mungkin kamu tidak ketemu bahagia karena yang lebih cantik dari istrimu besok pasti banyak. Ya kamu kawin, ya pas dikawini cantik, nanti lama-lama ya tua dan jelek. Yang lebih cantik pasti banyak. Kalau dasarmu hanya itu, kamu tidak akan ketemu-ketemu sama kebahagiaan. Kekayaan juga begitu. Maka katanya stoik, yang penting dimensi dalammu. Meskipun nggak terlalu cakep, nggak terlalu kaya, asal kamu puas, rela, ridho, bahasa agamanya, sudah cukup bahagia. Oke. Kemudian orang-orang stoik punya pandangan bahwa alam semesta ini kalau dalam agama yang ketiga ini namanya sunnatullah. Ada logos universalnya. Jadi alam ini ada sistemnya dan ada tujuannya. Kenapa kok menurutmu kadang tidak adil, menurutmu kadang tidak imbang, menurutmu kadang tidak cocok?
biasanya kesimpulanmu begitu karena lihat parsial-parsial. Karena lihat satu peristiwa demi satu peristiwa. Kalau kamu baca lebih utuh, lebih luas, sebenarnya semuanya ada skenarionya, ada sistemnya. Itu keyakinannya orang Stoik. Sekali-sekali perlu ada bencana, sekali-sekali perlu ada kesedihan, sekali-sekali itu membacanya jangan diputus di bencana itu saja, di kesedihan itu saja. Bacanya jauh lebih luas, nanti akan kelihatan ada skenario besar. Ada aturan, ya kayak ada yang miskin, ada yang kaya. Itu kan ada main fungsinya sendiri-sendiri. Ada yang cantik, ada yang jelek. Itu semuanya kan ada struktur besarnya. Kalau cantik semua juga mungkin ada sunatullah yang akan tidak jalan, jelek semua juga begitu. Oke, kamu sendiri yang bisa nyari contoh banyak. Terus yang terakhir, berarti apa? Manusia itu tugasnya ya jalankan fungsimu sebagai manusia. Tidak usah terlalu banyak komplain, terlalu banyak protes, terlalu banyak rekayasa. Malah bulet sendiri kamu nanti. Malah bingung sendiri, kayak Diogenes kemarin loh. Kenapa hidup kita susah? Kita sendiri yang bikin rumit. Jadi jangan dibulet-bulet, kembali ke yang alami-alami, yang natural-natural. Nah, itu maunya orang-orang Stoik. Manusia itu kan yang bikin rumit kan dirinya sendiri. Sebenarnya rumusnya hidup itu kan simpel. Kalau lapar ya makan, kalau ngantuk ya tidur. Kalian ngaji kok sambil ngantuk? Kan Pak, saya ngantuk sekali Pak. Ya tidur. Kan simpel. Kamu sendiri yang bikin rumit. Gitu. Oke. Kalau enggak punya ya nyari. Kalau yang dicari ada di orang lain ya minta nggak dikasih ya utang. Itu kan rumus simpel sebenarnya. Utang nggak boleh ya dirayu. Iya, nggak iso ngerayu yang ngerampok. Oke, jadi ada rumus-rumus simpel yang kita bikin rumit sendiri. Dan itu kadang menyusahkan kita sendiri. Jadinya nggak balance hidup kita. Hidup ini ada sunnatullahnya, ada rumus-rumus pakemnya. Ini 4 cara berpikirnya orang Stoik. Sekarang kita lihat Marcus Aurelius. Cara dia menerjemahkan gagasan-gagasan Stoik. Saya ambil pertama tentang kehidupan. Malam ini kita banyak ngomong tentang semacam quotes-nya, karena Marcus Aurelius ini tidak meninggalkan karya selain satu buku semacam buku harian yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris, judulnya Meditation. Kalian cari, downloadan gratis itu. Masih asli dalam bahasa Inggris. Kalau ada yang pintar bahasa Inggris boleh diterjemah. Dan ini saya potong-potong dari situ, saya klaster-klaster. Cuma tidak bisa banyak karena bukunya tebal, ya kita ambil yang sesuai kadar waktu ngaji kita. Meskipun saya tidak yakin bisa nyampe semua karena banyak. Jadi hidup ini yang pertama rumusnya katanya Marcus, carilah apa tugasmu. Katanya Marcus, segala sesuatu, apakah itu kuda atau anggur, diciptakan untuk tugas tertentu, untuk peran tertentu, maka carilah tugasmu sebagai manusia. Sering kan saya singgung ayat afahasibtum annama khalaqnakum abasa. Itu kan Allah loh yang ngomong. Apa kami ciptakan engkau itu hanya untuk iseng? Pasti tidak. Ada tujuannya. Kejar itu. Yo, Al-Quran banyak ngomong tentang tujuan hidupmu ini. Enaknya karena sayangnya Allah sama kita, kan kita sama Allah langsung ditunjukkan, ini loh tugasmu. Jadi ya kayak misalnya ini ja'ilun fil ardi khalifah, aku ciptakan manusia di muka bumi jadi khalifah. Ini kan Allah langsung ngasih petunjuk, ini lo tugasmu. Maksudnya Marcus, ya kamu jalan di tugasmu itu. Setiap hal di muka bumi ini ada perannya, ada tugasnya. Jangan dikacaukan, kamu sendiri juga jangan kacau. Nanti kamu susah sendiri. Oke. Teh ini kan dia punya tugas, dibikin jadi minuman. Ya diminum, enggak apa-apa.
manusia yang minum. Jangan dibikin kacau. Nanti tehnya kamu pakai ngepel terus kamu siramkan di karpetnya masjid. Itu jadi kacau, kamu sumpek sendiri. Tidak di situ mainnya teh, dia untuk diminum. Jadi rumusnya hidup pertama, tugasmu apa? Yang harus kamu lakukan apa? Saya sering bilang, nggak usah cerewet tanya, apa Pak? Saya nggak tahu. Nggak, kamu sudah tahu. Begitu kamu tahu identitasmu, sebenarnya kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Begitu kamu tahu bahwa saya mahasiswa Pak, kamu sudah tahu apa yang harus dilakukan seorang mahasiswa. Di rumah, saya ini anak loh Pak, kamu tahu apa yang harus dilakukan seorang anak. Saya ini tetangga loh Pak, kamu sudah ngerti rumusnya tetangga yang baik seperti apa. Jadi tanya tugasmu apa, jalankan itu. Itu rumusnya orang hidup yang pertama. Dan yang kedua, ndak usah khawatir, ndak bisa. Katanya Markus, manusia pasti mampu melakukan semua yang Tuhan ingin ia lakukan. Kalau Allah nyuruh kita jadi khalifah, pasti kita punya kekuatan untuk mengkhalifahi alam semesta. Ketika kamu ditakdirkan jadi mahasiswa, pasti memang kamu punya potensi untuk jadi mahasiswa yang baik. Bahwa hasilnya tidak baik, itu berarti kamu kurang maksimal menjalankan tugasmu. Jadi ini rumus-rumus dasar dalam hidup, katanya Markus. Pasti bisa asal kamu tidak manja. Kita kan sering manja, sering cengeng, sering cerewet. Sudah tahu masih tanya. Kita sering mengkritik Bani Israel, Yahudi, kita sering begitu. Orang Yahudi itu kan waktu diperintah, ada aja yang ditanyakan. Disuruh menyembelih sapi masih ditanya, kulitnya sapi warnanya apa, besarnya seberapa, itu cerewet. Padahal begitu disuruh beli sapi aja kan tidak masalah, tapi masih cerewet, tanya macam-macam. Padahal ya sudah ngerti, pantasnya beli sapi itu ya sapi yang semacam apa, kan gitu. Ya sama lah, kadang kayak mahasiswa disuruh bikin makalah berapa halaman Pak, kemudian referensi ini boleh enggak Pak, kamu repot sendiri nanti, salahmu sendiri, cerewet. Coba diperintah, ya Pak, nah kan sudah, selebihnya kamu mikir sendiri, ijtihad sendiri. Biasanya banyak tanya itu kan maksudnya kamu ingin dapat yang ringan, atau syukur-syukur bisa enggak jadi diperintah, kan itu. Orang Yahudi itu kan begitu, nawar bolak-balik itu kan maksudnya yo siapa tahu tidak jadi, karena perintahnya tidak jelas. Nah kita sering begitu dalam hidup, kamu sering ngerti tugasmu tapi tidak jalan, kenapa? Kamu nyari alasan, nyari dalih. Alah Pak, ujian masih lama. Alah Pak, kan segalanya sudah ada garisnya, ada takdirnya. Alah Pak, selalu begitu, nyari dalih. Terus bekalmu lengkap, katanya Markus. Yang pertama apa? Nggak usah khawatir. Alam ini ada rumusnya, ada sunatullahnya. Jalankan tugasmu sesuai sunatullah. Kenapa harus kamu jalankan sekarang? Karena tidak lama lagi engkau nggak ada. Dimanapun. Hidup ini kan cuma sementara. Kamu dikasih fasilitas hidup yang sementara dengan tugas tertentu. Kalau nanti tiba-tiba kamu dipanggil sama yang ngasih tugas dan tugasnya belum selesai, bisa jadi kamu dikasih nilai C, D, atau E. Kalau kamu dikasih nilai E kan susah. Kalau tidak lulus di kampus gampang. Kalau tidak lulus besok di akhirat, urusannya panjang. Kamu tidak bisa ngerayu-ngerayu. Karena sudah selesai. Tidak ada remedinya. Besok waktu dihisab di akhirat kan kamu mau ada ujian susulan, tidak ada, sudah selesai. Maka katanya Markus, bekalmu lengkap, alam semesta menyediakan semuanya termasuk hukum-hukumnya. Segera jalan karena waktu kita terbatas. Pada saatnya semua akan tidak ada, termasuk Hadrian, termasuk Agustus di kalimat itu. Hadrian ya raja sebelumnya, Agustus raja Romawi pertama yang paling sukses menyatukan kerajaan Romawi. Orang sebesar itu saja juga waktunya limited, terbatas. Kalian ini kan edisi terbatas. Percayalah, Allah tidak menciptakan yang mirip kayak kalian lagi. Bikin yang lain yang lebih cakep-cakep.
Terus yang kedua, katanya Markus, fokuslah pada apa yang kamu lakukan, karena tugasmu di situ. Ingatkan dirimu bahwa tugasmu adalah menjadi manusia yang baik. Ingatkan dirimu apa tuntutan alam pada manusia. Jadi alam ini kayak mesin besar, ada sistemnya, kamu punya peran. Itu yang dimaksud tuntutan alam. Kalau kamu tidak memainkan peranmu, alam ini akan kacau ritmenya. Dan ketika alam ini ritmenya kacau, efeknya ke kalian lagi, ke manusia lagi. Maka ikuti tugasmu, jalankan peranmu sebaik-baiknya. Lalu jalankanlah tanpa ragu. Jalankan kebenaran, ungkapkan kebenaran saat engkau memahaminya. Cuma ungkapkan dengan baik, dengan santun, tanpa pura-pura. Nah ini, apa yang dijalankan kebenaran. Menjalankannya dengan baik, dengan santun, dengan tulus, tanpa pura-pura. Itu tugas hidup kita yang pertama. Di meditation itu saya potong-potong rumusnya orang hidup itu ini. Kita ingat-ingat coba ya, ini pedoman hidup kita katanya Markus. Hidup kita itu secara durasi itu sementara, pasti ya, limited. Tidak lama kok hidup kita itu. Sudah tidak ada lagi orang yang usianya mungkin 150 ke atas. Atau 200 lah, tidak ada. Orang sudah 70, 80 itu sudah luar biasa. Malah kasihan orangnya kalau nggak meninggal-meninggal. Oh iya, malah kasihan. Sifatnya berubah. Hidup kita ini karakternya alam di antara yang kita sebut sunatullah tadi berubah. Maka kalau kamu kaku, ritmemu akan kacau. Jangan kaku. Kamu harus luwes. Ketika kamu kaku, sementara lingkungan alam sekelilingmu berubah, maka yang terjadi ritmemu kacau, jangan-jangan kamu juga mengacaukan ritmenya orang lain. Jadi karakternya hidup ini berubah. Durasinya sementara. Persepsi kita, pemahaman kita, sifatnya abu-abu kalau bahasanya. Abu-abu itu apa? Kita ini manusia yang terbatas dan pemahaman kita juga terbatas. Kebenaran, kebaikan yang kita pahami itu sebatas kemampuan kita. Maka tadi jangan kaku. Kalau kamu kaku, kamu akan mandek di keterbatasan tadi. Kamu tidak berkembang, tidak lebih baik. Padahal kamu harus lebih baik terus, karena hari ini kamu terbatas. Besok batasmu harusnya lebih luas. Jadi persepsi kita ini suram. Kita itu tidak ngerti sangat banyak hal, ngertinya cuma sedikit. Berarti apa? Kebenaran yang kita tahu sebagai benar juga limited, terbatas. Bukan karena kebenarannya yang terbatas, tapi kapasitas kita yang terbatas. Kemudian persepsi urusan akal ya, pemahaman. Sekarang tubuh kita itu sifatnya melemah. Grafiknya manusia itu kan ya kecil jadi besar, setelah itu kan melemah. Sebenarnya bahasa aslinya membusuk. Usia-usia kalian ini mungkin sudah tidak bisa lebih tinggi lagi, tidak bisa berkembang lagi, sudah selesai. Kecuali kamu ikut terapi-terapi minum pil apa itu, nambah tinggi 2 cm itu mungkin ya. Nah, sudah tidak bisa, percayalah, sudah habis pertumbuhanmu. Kamu minum susu pertumbuhan tulang sampai berapa, sudah selesai. Usia-usia kita sudah tua. Jadi, dan grafiknya pasti semakin melemah. Tidak ada orang yang tambah tua, tambah kuat, luar biasa, tambah tidak ada. Pasti. Jadi tubuh, jasad, fisik itu semakin melemah. Kemudian jiwa kita itu yang karakter utamanya sebenarnya dia kebingungan. Soul itu. Dia kalau tidak punya pemandu resmi, dia selalu bingung, mudah dipengaruhi. Akal itu kan, mental itu kan mudah dipengaruhi. Sekarang seneng, besok benci. Kemarin kerjasama, sekarang gegeran. Itu jiwa kita selalu begitu, mudah dipengaruhi, selalu dalam kebingungan. Kemudian
5 yang atas tadi kan serba ndak enak. Terus kamu, kalau gitu saya nunggu takdir, keberuntungan. Ndak, keberuntungan, takdir itu ndak bisa ditebak. Ndak mesti. Di situ ditambahi oleh Markus kemasyhuran. Kemasyhuran itu mungkin kamu mengandalkan status, mengandalkan nama baik, mengandalkan keluarga, mengandalkan identitasmu sebagai apa. Katanya Markus itu juga ndak pasti. Seterkenal apapun orang pada saatnya juga lenyap, dilupakan. Jadi ternyata hidup kita itu semacam ini. Ringkasnya apa? Katanya Markus, hidup ini bagian fisiknya seperti sungai. Dia berubah semakin lama semakin melemah. Sungai itu kan mengalir semakin ke yang lebih landai, lebih ke bawah. Sementara jiwa kita, rohani kita bagaikan mimpi dan kabut, tidak jelas, kebingungan. Dan akhirnya kita menjalani hidup itu kayak medan perang. Seperti medan perang dan perjalanan yang jauh dari rumah. Jadi hidup ini medan perangmu. Perang di mana? Perang melawan dirimu sendiri sebenarnya. Melawan hidupmu sendiri. Dan jangan mengandalkan reputasi, jangan mengandalkan status, jangan mengandalkan nama baik, karena semuanya akan terlupakan. Maka tidak usah terlalu banyak membuang energi untuk hal-hal yang tidak penting. Ayo mikir hidup kita sendiri saja. Wong hidup kita sendiri juga tidak terlalu bagus situasi dan kondisinya. Wong ya semua orang begitu. Kalau ditarik lebih jauh lagi, tidak ada orang yang pantas sombong. Sering saya bilang bahwa manusia itu diciptakan sebagai sosok yang tidak pantas untuk sombong. Karena lemah dalam segala aspeknya. Oke, nah kalau hidup begitu. Kebahagiaan terus. Nah kalau gitu apa harus sumpek? Enggak, katanya Markus. Meskipun hidup itu selemah itu, tapi kita tetap bisa bahagia. Rumusnya bahagia simpel. Yang pertama, pikiran. Kebahagiaan hidupmu tergantung kualitas dari pikiranmu. Hari ini, detik ini kamu bisa langsung bahagia meskipun sedang sumpek urusan apa wae, tinggal kamu detailkan urusanmu apa. Uang habis, makalah belum selesai, dosen ngamuk-ngamuk, bapak kos nagih misalnya. Itu kan sumpekmu kan kamu bawa di sini. Itu detik ini juga bisa selesai itu semua, tinggal kamu geser caramu berpikir. Yo gampang lah rumusnya. Duit habis gampang, teman masih banyak. Ya ngampung-ngampung dikit makan ndak apa-apa lah, hutang-hutang dikit pasti boleh. Nilai jatuh, halah semester depan bisa diulang. Ya makalah kok belum jadi-jadi gampang, Google masih sedia banyak referensi. Itu kan lebih simpel. Tergantung pikiranmu. Berarti apa? Sekarang ayo dinikmati. Atau paling tidak, sekarang kan sedang ngaji di masjid. Urusan makalah, urusan besok kuliah, urusan duit kan nanti kalau mau makan urusan. Jadi sekarang gak usah tak pikir itu. Nanti jatahnya mikir itu nanti kalau berhadapan dengan urusannya. Kalau sekarang ya mikir ngaji. Itu kan kamu terus jadi bahagia. Jadi tergantung pikir. Ada urusanmu berat, apapun beratnya tinggal alah sekarang mikir ngopi-ngopi dulu lah, ngerokok dulu santai. Lu iso bahagia detik itu juga. Jadi kebahagiaanmu itu tidak tergantung apa-apa di luar dirimu, tapi pikiranmu. Makanya sangat sedikit hal yang dibutuhkan untuk hidup bahagia dan semuanya ada dalam dirimu. Di mana itu? Caramu berpikir. Misalnya kamu, Pak, saya sumpek hari ini, Pak. Orang Indonesia itu loh terpecah dua. Ada kubu pro calon ini, kubu pro calon itu. Loh yang nyuruh kamu mikir itu loh siapa? Nggak ada orang yang nyuruh kamu ngomentari itu loh. Salahmu dewe kamu menyumpekkan dirimu dengan itu. Bahagialah. Banyak hal untuk dinikmati dan bahagia. Nah, itu rumus pertama ya, bahagia dari pikiran. Yang kedua,
Kebahagiaan akan lahir, hati-hati jangan dicantelkan pada hal di luar dirimu. Katanya Markus, kebahagiaan mereka yang ingin populer tergantung orang lain. Orang yang semacam ini tidak akan bisa bahagia. Orang yang ingin populer berarti dia butuh follower banyak, dia butuh jempol banyak, dia butuh dipuji, butuh dikomentari. Kalau sandaranmu bahagia ini, kamu akan susah bahagia. Karena akan selalu ada orang yang tidak suka padamu. Ngaji ini mungkin yang suka banyak, yang tidak suka pasti juga ada. Kalau kamu sumpek dengan yang tidak suka, kamu tidak akan bahagia-bahagia. Kalau kamu sumpek dengan hatersmu, kamu tidak akan bahagia. Karena akan selalu ada orang yang tidak cocok. Karena memang tipenya orang beda-beda. Jadi kebahagiaan orang yang ingin populer itu tergantung pada orang lain. Maka jangan nunggu populer dulu baru bahagia. Jangan nunggu dipuji banyak orang dulu baru bahagia. Bahagialah sekarang. Kebahagiaan mereka yang nyari kesenangan akan diikat, berubah-ubah sesuai mood yang berada di luar kontrol mereka. Nah, ini kalau kamu ingin bahagia saat senang saja, kamu mungkin juga susah bahagia. Kenapa? Hidupmu kan banyak sumpeknya, banyak alangannya, banyak rintangannya. Seneng wisuda tidak lama, besoknya sudah sumpek mikir kuliah lagi, apa kerja, apa kawin, sumpek lagi. Ya kan? Tidak ada selesainya. Kalau kamu mengandalkan seneng, hidupmu itu tidak pernah seneng full 100%. Selalu ada bagian sumpeknya. Kalau kamu nunggu mood seneng baru bahagia, kamu mungkin tidak bahagia-bahagia. Alhamdulillah Pak, dapat uang banyak. Besoknya sumpek, ini duitnya buat apa? Terus gegeran, terus macam-macam. Tidak lama ternyata kalau bahagia itu mengandalkan seneng. Maka bahagia itu, katanya Markus, tirulah orang-orang bijaksana. Bahagia itu apa? Dalam kebebasan mereka dari segala keterikatan. Berarti apa? Ya temukan dalam dirimu saja. Tidak usah diikat oleh apapun dari luar dirimu. Dengan pikiranmu saja sekarang kamu sudah bisa bahagia kok. Ngapain capek-capek nyari cantelan di luar? Jadi itu rumusnya bahagia. Pikiranmu. Yang kedua, jangan diikat oleh yang di luar dirimu. Dan yang ketiga, jalani hidupmu sesuai fitrah. Setiap makhluk hidup akan utuh. Berarti menemukan kebahagiaannya saat mengikuti jalan dalam alamiahnya sendiri. Jadi jalannya sendiri yang alami. Ya kayak tadi loh, ya kalau makan, kalau lapar ya makan, haus ya minum, simple, jalan-jalan hidup yang simple, tidak rumit-rumit. Kamu akan bahagia. Tidak usah target macam-macam untuk bahagia di luar diri kamu, nanti akan sumpek sendiri, tidak ketemu-ketemu bahagianya. Nikmati hidupmu, jalani hidupmu sesuai fitrahmu. Tidak usah pakai semboyan, pokoknya Pak, saya tidak akan kawin sebelum kaya, itu bikin sumpek sendiri. Ya kalau memang ada calonnya, cukup segalanya, ya nikah saja. Saya Pak, sebelum 29 misalnya, itu kan banyak yang begitu. Tidak usah lah, bikin rumit sendiri. Pokoknya kalau cocok sesuai apa-apanya jalan, ya nikah saja, tidak masalah. Itu hidupmu akan utuh.